pakai susu kental manis, pakai coklat itu Bisa. selera aja ya. Oke. Nah ini coklat. Saya setuju pakai coklat. Aduh. Dikit aja ya? Oke, dikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Bikin agak sedikit melting gitu. Ntar kalau banyak kan turun ke bawah lagi. Cakep. Kita kasih almond lagi. Almond lagi di atasnya. Aduh. Pasti pada pingin nyobain Di ya. pinggir-pinggir kita ya sama crunch. Sip. Sereal ya. Oke, sudah jadi. Mau cobain? Nah, iya dong. Yang mana dulu? Ini dulu. Kita cobain dari jagung. Oh. Nah, ini udah jadi ada stuffed tomato sama Ada stuffed tomato. Ini purple ya ini yam menu-menu buat orang yang makan apa namanya vegetarian yang tidak makan daging, tidak makan ikan, dan tidak minum susu. Ini bisa menjadi inspirasi juga buat Anda yang di rumah ingin mencoba makanan yang benar-benar terbuat dari sayuran. Ini dia ada stuffed tomato dan juga yang ini purple yam corn. Ini semua dibikin terkait Hari Vegan Sedunia ya. Hari Vegan Sedunia. Oke, Betul sekali. terima kasih Chef Willy, keren banget makan hari ini. Jangan Yes. lupa setelah ini juga kami memiliki informasi yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show. Alright, let's cook with Chef Willy. Ini terkait Hari Vegan ya. Hari Vegan kita masak yang sehat-sehat tanpa ada hewani, unsur hewani. Hai, good morning. Yes, Chef, masak apa hari ini? Nah, ini untuk menu vegetarian. Nah, kita kalau sedikit bahas nih, apa sih itu vegetarian? Itu orang-orang yang tidak memakan daging sapi, ayam, Susu sapi. ikan, susu juga dia nggak makan. Dia hanya memakan yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga beberapa dari nabati. Betul. Kayak mungkin tempe, tahu, nah itu bisa. Sehat lah ya, tanpa daging Ini juga untuk masih yang bisa menu tetap. pertama kita akan membuat yaitu ini ada tumisan. Jadi kayak saya pengen stuffed in tomato. Jadi Stuffed kayak tomato. bahan-bahan ini kita akan isi di dalam tomat. Nah, ini tomat yang sudah saya belah dua, kemudian dibikin variasi aja sih. Isinya kemana sih? Isinya itu adalah, ini sambil kita menjelaskan nanti apa aja bahan-bahannya. Oke. Sambil saya sekarang lagi memanaskan minyak sayur. Ini kita akan masukkan, jadi tanpa menumis menggunakan bawang putih. Oke, apa aja akan kita masukkan? Ini semuanya. Pertama kurang lebih 1 buah jagung manis ya. Ini kita serut. Oke. Yang udah diserut ya. Aduh, Saya suka jagung manis emang ya. Apalagi yang direbus. Suka jagung manis ya? Yes, tapi ditumis juga gak enak nih kayaknya. Kalau saya lebih suka gini loh, kalau pakai jagung itu jagung yang benar-benar kita serut sendiri, bukan yang dalam kaleng. Dia tuh rasanya manis itu, enak banget, manis alami. Iya. Tuh dia. Oke, jadi jagung. Kemudian saya ada jamur merang. Wah, Ini jamur merang. Ini kurang lebih sekitar 100 gram ya, jamur merang. Nah, kita potong dadu kecil. Jadi kalau jagung cuma diserut, jamur merangnya itu kita potong dadu kecil. Apalagi bahan-bahannya saya punya tahu. Nah, ini 1 buah tahu putih. Ya kita bisa gunakan tahu apa aja sih. Oke, kita masukkan tahunya. Sangat gampang dan juga nih sehat. Apalagi saya jamur ada 2 jenis. Yang tadi jamur merang, ini jamur Hyoko. Hyoko. Ya. Beda ini ya, warnanya juga beda. Beda keluarga aja sih. Beda- Beda satu keluarga jamur, beda cuma beda usia. namanya aja. Dan tingkat tekstur dari rasanya juga deh agak berbeda. Beda-beda. Untuk yang tadi Hyoko dan ini. Tapi kalau untuk jamur sih bisa gunakan jenis jamur apa aja sih, Niko? Contohnya kita mau pakai jamur champignon atau jamur kancing gitu juga boleh. Sesuai dengan selera lagi. Potongnya juga harus kecil-kecil ya, karena dimasukkan ke dalam tomat. Sekarang wortel. Ini Wortel. enggak 1 buah, jadi setengah buah aja. Tapi kalau memang suka mau lebih banyak, nggak apa-apa pakai 1 buah aja. Kita potong, ini potongan dadu juga ya untuk wortelnya. Ini Kemudian sehat saya semua ada buncis. Karena ini vegetarian, jadi makan sayur-sayuran ya. Nah, kenapa ada jamur? Karena apa? Jamur itu sebagai, kalau biasanya mereka membuat daging ayam, misalnya bukan daging ayam asli, tapi bentuk daging ayam atau bentuk daging sapi itu biasa olahan dari jamur. Jadi jamur dicincang, dikasih penyedap vegetarian, kemudian jadi kayak bisa dibikin steak. Tapi dari jamur bahan-bahannya. Oke, ini buncis kurang lebih sekitar 50 sampai 80 gram ya. Sip. Mas secukupnya aja deh. Seru ya? Lihat deh, warnanya Warnanya warna-warni nih. tenang, ini nggak benar-benar rasanya plain dari si sayuran, tapi ada juga penyedap yang akan saya masukkan. Apa aja? Penyedapnya juga seperti apa nih ya? Khas penyedap vegetarian. Nih, ini khusus. Jadi ini namanya kalau kita beli ada namanya penyedap vegetarian. Penyedap Ini vegetarian seperti juga dia ya? saus siram. Jadi kalau kita mau beli itu ada tulisannya saus siram vegetarian. Saus tiram vegetarian. Itu dicatat ya. Jangan lupa dicatat juga, setelah lagi kita akan menaikkan grafis. Ada bahan-bahannya seperti apa Ini kurang lebih saja. 1 sendok makan ya. 1 sendok makan, saus tiram vegan. Ya. Apa aja sih, ada juga yang bentuk bubuk juga boleh. Kan ada yang bentuk bubuk. Itu juga boleh. Nah, ini yang saya masukkan adalah kecap manis. Kecap manis. Juga ada rasa manis-manisnya juga, kita kasih kecap manis. Tapi kalau nggak ada, kita bisa ganti sama gula pasir. Kalau pasti kurang manis, lihat sendiri aja. Pasti manis ya rasanya ya. Ini tuh yang terakhir. Nah, saya juga ada ini. Kita Kecap kasih asin.
Kecap asin, kurang lebih 1 sendok makan kecap asin kita masukkan. Manis, asin. Nah, yang ini belum. Oke, kita aduk rata. Oh, ini betul campur rata ya semua ya. Nanti saya akan masukkan ini deh, ini ada minyak wijen tapi terakhir aja. Biasa kalau terakhir. Minyak wijen itu nanti kalau sebelum diangkat baru kita akan masukkan. Oke. Minyaknya juga jangan terlalu banyak ya, Chef, sedikit aja ya. Tadi saya menggunakan minyak sayur nih. Oh, minyak sayur. Sayur. Tapi kalau untuk sayuran sih bisa diganti jenis sayuran apa aja sesuai dengan selera, kembali lagi ya. Sip. Lihat deh warnanya. Wih, Masaknya juga tidak lama-lama. Aroma juga. Kecium kan aromanya? Sedap. Biasanya kok makan vegetarian atau vegan itu kan ya plain banget ya. Plain. Oke. Jadi Ada susah kadang-kadang diterima untuk orang yang baru belajar menjadi Karena vegetarian. itu mereka tuh membuat apa ya, kayak saya bilang tadi kayak bentuk daging ayam kalau kita ke restoran vegetarian itu. Jadi kayak kelihatannya seperti potongan ayam, tapi itu terbuat dari tadi macam-macam, dari jamur, dari sayuran, olahan sayuran. Mereka pinter banget nih bisa membuat seperti bentuk ayam, dada ayam. Wah, keren. Ini terakhir apa? Lada. Lada. Saya kasih lada. Oke. Saya nggak kasih garam di sini karena tadi penyedap dari vegetarian sudah ada rasa cukup asinnya, ya? udah cukup. Tapi kalau memang masih kurang, wah kita coba di rumah nih. Kok agak plain, agak hambar, tambahin aja garam. Tambahin garam bisa ya. Oh ya, ini kita aduk. Oke. Cukup ya? Cukup. Matikan apinya. Siap. Langsung plating. Langsung plating. Gampang kan? Gampang banget ya. Nah, platingnya itu apa? Saya pakai medianya itu tomat. Oke. Sebelah sini aja ya. Tomatnya besar juga ya. Tomatnya pilih yang ukuran agak besar ya. Nah, nanti kita akan kecil juga susah. Ada tomat yang kecil segini. Gimana motongnya? Oke, ini tomat harganya lagi bagus sebenarnya ya. Lagi stabil, lagi murah juga kemarin. nih. Wah, Nih. ternyata sekarang mahal juga katanya tomat ya. Oke Ini lah. terakhir aku masukin itu ya tadi. Minyak wijen. Minyak wijen terakhir, jangan lupa Jadi, ya. aroma dan juga rasa dia terakhir aja. Lalu kita aduk. Oke, cukup. Sekarang kita masukkan ke dalam tomat, kita isi di dalam tomat. Nah, ini saya belah dua. Kalau bikin seperti ini gampang aja sih. Contohnya gini. Coba, Chef. Kita ada satu buah tomat nih. Tomatnya udah Kepotong semua, Chef. Oke. Ini dibentuk gerigi-gerigi gitu. Iya, biasa kalau taruhan ini utuh ya, dia colok aja. Biasa gini. Oke. Nah, bikin seperti ini. Nah, diginiin. Oh, seperti itu. Nah, nanti begitu kita angkat, dia otomatis kayak ada gerigi-gerigi gitu di atasnya ya. Kayak prakarya juga ya. Nah, ini bisa isi apa aja sih. Contohnya kalau kita yang bukan yang vegetarian, kita bisa, ini contoh aja, kalau mungkin kalau bukan vegetarian bisa kasih apa aja sih, ikan, tuna, pakai daging juga boleh. Jadi kayak gini dia aja. Oke. Oh gitu, oke. Bisa dicoba nanti. Gampang ya. kan? Sip. Oke. Enak nih. Kalau dimakan semuanya habis ya. Biasanya pakai piring, ini pakai tomat. Jadi sekalian semuanya dimakan habis. Fresh. Terus Jadi sisa. kalau kita ngitungin apa namanya, vitaminnya itu, waduh, kita udah terwakili semua untuk dari yang nabati ada dari si tahunya, kemudian sayur-sayurannya juga, serta makannya itu ada segar-segar. Kenapa Niko? Dia makannya tomat fresh itu bisa langsung dimakan sekalian. Yes. Oke. Nah, Harusnya. pagi-pagi makannya Ini tiga aja. sehat-sehat ya. Tanpa garam nih, kita buat tanpa garam. Biasanya kan ada orang diet Ya, diet garam. diet Apa garam, diet mayo, diet Diet mayo mayo. bilangnya Diet diet mayo mayo ya. ya. Itu pernah loh. Tahun lalu di akhir tahun Sukses ya? saya pernah sukses 13 hari. Tapi itu aduh 13 hari bener-bener. sukses ya. Itu Biasanya di sebulan saya. Itu 13 biasanya itu di sore hari itu udah mulai puyeng tuh kelengan tuh karena kita Kenapa ya bisa begitu ya? tubuh kita kan itu butuh garam juga kan untuk mengikat air dalam tubuh kita. Betul. Nah, di saat kita diet mayo, di saat kita nggak makan garam, kita pasti akan lemas. Mas, itu mungkin lagi proses Ya. penyesuaian ya. Tapi berbagai sumber mengatakan diet mayo itu nggak ada yang bilang baik, ada juga yang bilang nggak baik ya. Sebenarnya sih tergantung kebutuhan kita. Betul. Kita mau diet itu seperti apa. Tapi kalau saya lebih setuju dietnya itu diet yang sehat. Kita makan benar-benar sesuai dengan standarisasi dan juga asal nggak berlebihan lemaknya, karbohidrat dan juga apa namanya kolesterol. Itu bisa. Oke, sip. Stuff tomato sudah jadi. Sudah Masih ya. panas ya, nanti dimakan aja. Ini ada tutupnya loh. Oh, ya ada tutupnya. Kita siapin buat tutup. Lucu kan kita tinggal tutupnya. Iya. Apa ini kita buka aja karena masih panas. Biar nanti bisa dimakan. Nanti teman-teman saya mau makan susah nanti ya, si Zibana sama Ramalendi. Oke, ini kita singkirin dulu ke sebelah sini karena Oke. nanti saya akan menyiapkan untuk menu yang kedua. Next, kita masak apa nih, Chef? Gadis deh. Itu kok ada es krim di sini ya? Nah, itu bukan es krim. Ini apa? Kan biasa kalau es krimnya itu kan terbuat dari susu. Nah, ini juga pakai susu, tapi susunya itu saya menggunakan susu kedelai. Tapi bahan utamanya adalah
Ubi jalar ungu. Ubi jalar. Ubi jalar Oh, ungu. ubi jalar ungu. Oh iya iya. Kita buat langsung ya. Oke. Nah, yang kedua saya akan membuat purple yam cone. Purple yam. yam, Purple yam corn. Cornnya ini. saudaranya Tom Yam. bukan. Oh, purple yam itu purple yam, corn, yam ubi. corn. Ubi ungu, ubi jalar ya? ungu. Ini dia nih. Oh, udah dikukus. Nah, Wah, ini kita sehat kukus ini ubi ungu. seperti ini ya. Iya. Oke, ini saya buka aja dulu. Ubi ungu ini kita kukus sampai dia benar-benar empuk banget. Kemudian ada dua cara. Bisa kita menggunakan blender untuk kita menghaluskannya, atau kita bisa gunakan ini. Ini seperti bikin mashed potato. Ya. Oh, Nah, I see. ini ubi ungunya sekitar 200 ya, tergantung ini juga tergantung Iya, gedenya juga. tergantung Biasa saya kebutuhan gunakan ini ada 2 sampai 3 buah ubi ungu, kurang lebih 200 sampai 300 gram. Kita masukkan di sini ya. Saya pengen deket uap biar awet muda lagi. Sekarang orang Biar juga orang yang jerawat hilang. yang di apa buat keripik tuh ubi ungu tuh enak banget loh. Yes. Ya. Ada yang buat mie ungu juga kan? Mie ungu macem-macem itu sekarang apa namanya kreasi, dan juga orang tuh pengen sehat. Coba kita lihat hasilnya. Nah, Waduh. Oke. Ini namanya potato masher ya. Jadi biasanya kalau kita untuk membuat apa namanya mashed potato, kentang tumbuk, kita bisa gunakan ini. Tapi kalau seandainya nggak ada ini, kita bisa menggunakan cara manual, yaitu apa? Kita pakai ini apa namanya? Ulekan. Ulekan juga Ulekan. bisa. Ulekan bisa. Boleh saja, Pak. Mau coba? Seru nih kayaknya meres-meres. Ini sih sebenarnya bisa apa aja diganti. Contoh pengen yang warna apa tuh? Warna orange ungu, ubi cilembu. Ubi cilembu. Nah, itu juga boleh. Ya. Coba. Nah, ini kepenuhan ya. Enggak apa-apa. Coba nih. Cicilin aja, Sip. cicilin. Ini kita matiin ya apinya ya. Kepenuhan, Chef. Oke, dicicilin aja. Oke, pelan-pelan masukin sambil di. Apa-apa kalau udah lebih tinggal bisa kita masukin lagi. Sip. Sambil disiapkan cornnya juga. Nah, tuh. Hop. Nah. Terus kuat lagi. Ini kalau buat Lucu ya. ke gym ya. Nah, apa kita sekalian latihan juga untuk kekuatan tangan ya. Tuh, seperti itu. Habis. Oke, ntar aku ambil sendok. Nah, kalau udah sebegini dibersihin ya. Ya, dia ini sayang Turun banget. semua. Tuh ada tuh. Dia sampai halus banget. Seperti ini. Teknologi semakin canggih, jadi dimanfaatkan teknologi, nggak dilek-lek gitu ya, Chef, Dilek, ya. Biar keren nih Tapi tampilannya. kalau memang mau tradisional juga bisa juga seperti itu ya. Jadi masih panas. Mirip mie ini ya, mie hancur. Kayak iya. Oke, ini campurannya apa aja? Nah, setelah ubi ungu yang sudah kita haluskan, Oke. aku mau kasih susu kedelai. Susu kedelai. Orang Wah. vegetarian itu boleh minum susu tapi Protein susu tinggi. kedelai. Tapi kalau untuk bahan-bahan ini bisa diganti dengan bahan organik. Ya, kayak susu kedelai organik juga bisa. Kita masukkan, tapi ini secukupnya aja dulu, kira-kira jangan terlalu banyak. Oke. Nah, ini saya siapkan kurang lebih ada 200 ml. Ini kita masukin sekitar 100 dulu ya, jangan 100 terlalu dulu banyak ya. ya. Kemudian untuk pasti ada ini dong, pengen ada rasa manisnya. Nah, kita ambil dari mana nih rasa manisnya? Yaitu dari madu. Madu. Nah, ini madu kurang lebih 1 atau 2 sendok makan, kita masukin madu ya. Waduh, Oke. enak banget nih. Biasanya nih cocok nih buat anak-anak ya. Pop Sehat kan? yam corn. Manisnya Purple juga. yam corn. Purple yam corn. Kita aduk rata. Tuh. Yes. Mau ada rasa wijen-wijennya, Kasih wijen. kita kasih wijen. Nah, jadi pas dimakan itu bisa juga diganti, kita pakai kacang-kacangan juga boleh. Ini wijen yang sudah disangrai. Oke. Nah, ini aku masukin wijen secukupnya. Kemudian pengen ada sedikit, tadi saya bilang kacang kan? Hah? Salah satu yaitu Almond. kacang. Kita pakai almond. Ah. Ini almond yang sudah disangrai juga. Secukupnya aja. Almond. Waduh, enak banget nih. Sebenarnya kalau potongan strawberry juga mau masukin juga bisa, tapi Bisa kita ya? itu sebagai garisnya aja. Oke. Oke. Dan bagi yang suka sereal, nah saya ada sereal. Nah, Biar ada kebetulan sedikit saya rasa suka crunchy ya. kebetulan saya suka muesli. Nah, ini kan ada plain, campuran jagung. dari serealnya itu campuran dari dates. Dates itu apa namanya? Apa kalau mau lebaran? Korma. Korma. Kemudian ada apel yang dikeringin dan juga nih apa namanya serealnya. Oke. Lihat keren ya. Percampuran almond apa wijen. Oke, disiapkan. Capture. Oke. Kita akan tampilkan Kalau menu-menunya, seperti ini, bahan-bahannya. ini kita akan dinginkan atau kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, Oh, ini itu lebih enak, lebih dingin. Iya dong, karena Iya, memang iya, iya, penyajian ini seperti es krim. Oke. Tuh teman-teman yang di rumah, resepnya udah kita naikin, tinggal langsung ke pasar beli. Biasa gitu saya kalau lagi live seperti ini, saya suruh mereka tuh langsung belanja ke pasar atau ke supermarket, langsung bikin di rumah deh. Gampang banget ya. Gampang banget kan? Oke.
Nah, Boleh nih, ini ada cobain. wadah. Oke. Kan ini mau dimasukkan ke dalam, bisa ke dalam lemari es, maksudnya itu bisa di freezer atau di chiller. Kalau kita pengen agak sedikit beku, kita masukkan ke dalam freezer ya. Freezer, oke. Nah, dia seperti Enak ini. sih freezer, biar kerasa es krimnya. Gak cuma dingin, jadi agak keras sedikit ya. Oke. Cakep. Tapi kalau makan es krim angkat-angkat nggak enak ya. Kan penyajiannya bentuknya es krim, Iya, jadi iya. Memang harus dimasukin kulkas sih sebenarnya. Ya. boleh juga sih kalau kita mau makan seperti ini juga boleh, pengen yang angkat-angkat juga Hot boleh. cream bukan es krim ya? Hot cream. Oke. Kayak mashed potato kan kita makan pasti agak-agak hangat, enakan hangat kan. Sip. Catat ya, bahan-bahannya sudah kita tampilkan tadi grafisnya. Langsung dipraktekkan besok. Tinggal masukkan ke kulkas. Ini dinginin dulu aja, biasa dinginin dulu aja sebelum kita masukkan dalam kulkas kan masih agak hangat ya. Nah, nanti seperti ini caranya. Jadi kita udah membuat adonannya, kita tunggu agak dia dingin, kemudian adonan yang sudah kita buat ini kita akan masukkan ke dalam lemari es. Lemari es. Bisa dibekukan dalam freezer. Freezer ya. Oke, ini Freezer saya lebih simpan dulu ya. Yes. Kebetulan saya box es bukan Yang bawa sudah kulkas. jadi. Kulkasnya lagi di sana tuh, lagi duduk. Berat juga bawa kulkas ya. Oke, kita penyajiannya pakai yang udah dingin aja ya, Niko Oke, ya. sudah siap. Ntar kalau kita tungguin lama banget lagi nggak kelar-kelar kita lagi. Iya, di sini. Oke. Adem nanti. Oh. ini. Oke. Caranya ini bisa pakai sendok, bisa juga kita menggunakan es krim scoop. Oke, saya mau ambil dulu untuk piring penyajiannya. Waduh, nah, di sini aja ya. Udah ngeliat piringnya begini udah siap Oke. disantap nih ya. Karena dia namanya ada dalam dia atas cone, jadi kita menggunakan nih es krim cone. Oke. Jadi biasa digunakan buat es krim. Oke, caranya kita ambil. Wah. Coba ini ya, pakai sendok tapi nggak enak sih biar suruh kayak es krim bener pakai ini. Oke ini ya. Waduh. Ini penasaran dengan rasanya seperti apa ini. Es krim. Dua ya. Boleh. 2 scoop ya. 2 scoop. Memang kalau untuk 1 cup seperti ini dia Ya, isinya biasanya 2 3 scoop ya. Tadi dari anget jadi pakai madu, pakai wijen, almond. Terus masukin kulkas. Aduh. Aduh, dinginnya udah menggoda banget ya. Oke, cakep. Nah, bisa anak-anak kecil suka nih warna-warna ungu. Oh. Maka tadi kayak Menggoda gitu seleranya. Oke, 1 scoop lagi. Oke, cicip. Habis makan apa tadi? Stuffed tomato, isinya jagung. Habis itu ditutup dengan es krim. Biasanya kayak gini ya. seru Purple banget ya. yum cone. Oke, Oke. sudah jadi. Ini dari ubi ya, es krim ubi. Keren banget sekali. Tunggu. Kita Masih kasih belum selesai? hiasan dikit dong. Oke, ditabur dikit ya, biar kece. Kita kasih coklat gimana nih? Ada coklat? Ada dong. Oh, bisa. Nah, ini tambahan Aduh. aja. Ini tambahan aja. Kalau mungkin tadi wah udah cukup manisnya menggunakan madu itu udah ya udah jangan pakai coklat. Tapi kalau pengen berkreasi dengan